Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kami di channel sosial Kecamatan Mojo. Ya, kali ini saya tidak sendiri, ya kami kedatangan tamu istimewa dari Kementerian Sosial. Ya, ini bersama dengan Mas Doni, ya selaku koordinator pejuang muda di Kabupaten Kediri. Nah, sesuai dengan namanya, nah ini nanti Mas Doni akan memperjuangkan apa dan siapa yang akan diperjuangkan. Nah, ini untuk lebih lanjut silahkan ikuti terus video berikut ini. Oke, Sobat Sosial dimanapun Anda berada, kali ini saya akan ngobrol santai bersama dengan Mas Doni dari Koordinator Pejuang Muda di Kabupaten Kediri. Nah, ini kita pertama akan menanyakan kepada Mas Doni. Jadi banyak yang menanyakan sebenarnya apa itu pejuang muda dan sumber atau asalnya dari mana. Jadi pejuang muda itu sebenarnya apa, Mas Doni? Ya, jadi pejuang muda sendiri ini merupakan laboratorium sosial yang ya bagi para mahasiswa, di mana para mahasiswa ini mengaplikasikan semua ilmunya langsung ke lapangan. Oh ya. Nah, dan programnya sendiri ini dibawahi oleh 3 kementerian langsung. Oh ya, dari Jadi 3 kementerian ya? ya Itu bekerja apa sama. saja, Mas Doni? Yang pertama ada pastinya Kementerian Sosial sendiri. Ya. Yang kedua ada Kemendikbudristek dan yang terakhir adalah Kementerian Agama. Oh ya. Nah, Ya, terus dari pejuang muda itu sendiri di Kabupaten Kediri khususnya, ini ada berapa, Mas Doni? Dan nanti ditugaskan untuk apa? Nah. ya untuk di Kabupaten Kediri sendiri ini ada 20 orang yang ditugaskan di masing-masing kabupaten. Kemudian untuk tugasnya sendiri itu ada 2 tugas. Yang pertama adalah proyek sosial, kemudian yang kedua adalah verifikasi dan validasi data terkait DTKS. Nah, datanya ini langsung dari Pusdatin. Oh Nah, iya. ya. Oh ya, ini saya sangat tertarik dengan tugas yang pertama tadi, kaitannya dengan proyek sosial. Mungkin Mas Doni bisa memberikan contoh sedikit proyek sosial itu nanti seperti apa? Ya, jadi proyek sosial sendiri ini sebuah pengaplikasian ilmu apa yang sudah didapatkan seperti memanajemen sesuatu di kampus. Nah, ini langsung diaplikasikan ke bentuk proyek yang konkret seperti yang kita jalani untuk saat ini itu di Desa Ngerco Kandat. Nah, ini dari kami itu ingin membuat desa wisata. Nah, khususnya desa wisata. ya. Nah, untuk pengembangan desa wisata sendiri ini kan pastinya akan berdampak besar untuk masyarakat sekitar kan. Bukan hanya di desa tersebut, tetapi juga akan membawa dampak di Kabupaten Kediri sendiri seperti itu. Oh iya, jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya desa wisata bisa menambah pemasukan di desa tersebut, Mas Doni ya? Ya, Iya. begitu. Ini kemudian tugas yang dua tadi Mas Doni menyampaikan yakni tentang verval, Ya, benar. verifikasi dan validasi data yang sumbernya dari Pusdatin. Nah, ini data yang di verval ini nanti, ini lebih spesifik apa Mas Doni? Ya, untuk data yang turun dari Pusdatin ke kami, PM Kediri itu terdapat 21.000 data. Itu di 6 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Badas, Gampeng Rejo, Gurah, Grogol, Banyakan, sama Kandangan. Nah, untuk yang lain, untuk saat ini masih belum turun datanya, tapi untuk datanya sendiri itu khusus untuk BPNT dan PKH. Oh ya, PKH. Ya, seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan data Pusdatin. Ini kita kan sedikit banyak sambung ya, Mas Ya, Doni di Pejuang Muda
utamanya adalah dibawahi oleh Kementerian Sosial, saya juga di pendamping sosial, ini secara tidak langsung sudah ada hubungan apa? Hubungan hampir kayak hubungan emosional emosional ya, dan ada hubungan hubungan kerja. emosional. Nah, ini kalau kita membicarakan tentang data, nah ini kan kami di pendamping PKH, pendamping sosial ini sudah sering yang namanya kalau orang Jawa itu mengatakan wis ngulek-utek data. Nah, ini kalau yang sering kita gunakan di sini ada data yang namanya data kemiskinan desa. Itu aplikasinya menggunakan SIG-NG. Kemudian di PKH, di KPM PKH itu menggunakan aplikasi yang namanya EPKH. Nah, ini nanti kalau di pejuang muda itu sendiri, ketika nanti melaksanakan verbal turun di lapangan, ini sistem atau caranya seperti apa, Mas Doni? Nah, untuk dari pusat sendiri, kami pejuang muda ini sudah dibekali salah satu aplikasi, yaitu bernama Sagis. Sagis. Ya, jadi di Sagis ini ada beberapa ya pertanyaan, dan juga di akhir itu akan ada foto dan juga titik koordinat di mana KPM ini bertempat tinggal. Nah, untuk itu datanya akan langsung disetor ke pusat. Nah, jadi yang akan mengolah dari pusat sendiri. Dan kelemahan dari Sagis ini kalau dari beberapa PM yang lain di seluruh Indonesia itu banyak yang mengeluhkan kalau dari Sagis ini masih sering error. Ya, ini kalau kita membicarakan tentang kelemahan maupun kelebihan, ini khususnya di wilayah Kecamatan Mojo. Jadi ini bisa dikatakan merupakan daerah yang paling sulit bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Kediri. Nah, ini mungkin Mas Doni punya solusi ketika nanti di suatu daerah, di suatu desa, ini hampir dikatakan itu tidak ada sinyal sama sekali. Ini mungkin khususnya ini di desa Jogo kalau di Kecamatan Mojo. Mungkin Mas Doni bisa punya solusi atau punya cara seperti apa untuk mengatasi daerah yang seperti itu. Nah, untuk daerah beberapa juga ada yang blank spot. Ya, dikatakan blank spot kalau di kami di PM itu banyak yang terkendala terkait itu. Cuman dari PM Kediri sendiri memiliki inisiatif menggunakan aplikasi tambahan, yaitu menggunakan fake GPS. Nah, kemudian ternyata setelah ditelusuri Google Map dari Google itu sudah bisa offline. Nah, jadi untuk mengetahui dari titik koordinat KPM ini, kita bisa menggunakan Google Map. Nah, Google Map itu nanti kita sinkronisasi dengan menggunakan fake GPS tersebut. Nah, untuk penggunaannya sendiri mungkin harus ada video terpisah untuk itu, agar lebih jelas bagaimana tips and trick untuk menggunakan fake GPS ini agar terintegrasi di Sagis. Seperti itu. Mungkin nanti Mas Doni bisa memberikan tampilan atau gambaran ya, nanti bisa ditambahkan ketika nanti ini kan di daerah-daerah yang sulit sinyal atau kendala, kalau yang Mas Doni tadi menyampaikan atau mengatakan namanya blank spot. Nah, mungkin cara yang lebih jelas itu seperti apa? Jadi agar bisa ditangkap oleh masyarakat atau petugas-petugas yang lainnya. Iya, baik. Terus Mas Doni, jadi kita ketika turun di lapangan ini sedikit bercerita saja Mas Doni ya. Jadi kita saling tukar pengalaman, kita sama-sama di bidang sosial. Kalau kami ini di pendamping sosial tentunya kan ada yang namanya keluh kesah atau susah senangnya menjadi seorang pendamping sosial. Ini kalau saya mungkin di pendamping sosial ini banyak yang menyampaikan, oh itu pendamping sosial itu yang memberi bantuan, nah seperti itu. Mungkin kalau di Mas Doni sendiri ini susah senangnya atau keluh kesahnya selama menjadi pejuang muda, nanti seperti apa mungkin bisa diceritakan kepada netizen yang ada di sini. Ya, untuk keluh kesahnya sendiri, yang pertama pastinya keluhan dari kami itu, kami kan masih berkuliah. Nah, untuk membagi waktunya
dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di kuliah, kewajiban kita dalam berpendidikan, kemudian membagi juga pekerjaan kita ke PM ini itu agak lumayan susah. Dari teman-teman juga seumpama berkumpul 20 orang untuk membahas tentang evaluasi ataupun proyek sosial itu kurangnya apa dan sebagainya, untuk koordinasi itu juga cukup sulit. Nah, dan di lapangan sendiri kebanyakan kan juga terdapat keluhan-keluhan dari baik KPM maupun dari perangkat. Kalau dari perangkat sendiri ini terkadang banyak yang kurang mensupport. Jadi untuk kami melakukan verbal ini untuk diantar ke masing-masing KPM ini atau door to door itu agak lumayan sulit untuk berkoordinasi, karena dianggapnya itu kami kurang kuat untuk apa, masnya ini sebagai apa di sini ya kan, PM untuk PM ini sendiri. Oh ya, mungkin berkaitan dengan atau namanya identitas ya, identitas dan juga wewenang kita. Jadi mungkin Mas Doni di di pejuang muda ini atau surat tugasnya atau kontraknya itu dari kapan, dimulai dari kapan, nanti berakhir sampai kapan? Oh iya, untuk kontrak awalnya itu kan kami sebelumnya dilakukan pembekalan. Itu awal tanggal 13 Oktober hingga saat ini hingga tanggal 26 Oktober itu untuk pemberangkatan. Jadi pemberangkatan awal kami dari tanggal 25 Oktober hingga 31 Oktober. Nah, untuk kami sendiri itu mulai optimal bekerja itu tanggal 1, terhitung tanggal 1 sampai kalau tidak berubah timeline-nya itu sampai tanggal 20 Desember. Nah, untuk wewenangnya sendiri kami itu langsung ditugaskan dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian untuk alur bagaimana kami berkoordinasi itu pasti yang pertama adalah Dinas Sosial Kabupaten sendiri. Nah, untuk pengisian SPPD itu kan terdapat alur di sana. Nah, pastinya dari Dinas Sosial kemudian turun ke kecamatan, baru ke desa. Nah, setelah itu ke dusun. Nah, sedangkan terkadang itu ke bawah-bawahnya ini yang terkadang agak susah. Oh ya, ini perkiraan sampai tanggal 20 Desember Mas Doni ya? Ya, ini sekarang kita dari pendamping sosial ini juga mendapatkan surat tugas, karena kami juga mendengar bahwasanya nanti pejuang muda berakhir SK-nya itu sampai tanggal 20. Nah, karena tidak mungkin nanti dari 20 personil akan selesai sampai tanggal 20 Desember. Padahal di kabupaten sendiri itu ada 26 kecamatan. Nah, salah satunya adalah di Mojo. Nah, sehingga untuk pendamping sosial, pendamping PKH ini juga mendapatkan tugas sama seperti pejuang muda. Aplikasinya juga sama, jadi aplikasinya juga memakai Sagis. Ya, ini di SK tersebut, di surat tugas tersebut, ini tertanggal sejak tanggal 6 sampai tanggal 31 Desember. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, jadi mungkin Mas Doni dalam bidang aplikasi Sagis ini lebih berpengalaman, karena lebih dulu belajar di aplikasi ini lah. Tentunya nanti kami minta dari pendamping khususnya ini selalu minta arahan dan juga cara-cara dari Mas Doni ketika kami mengalami kendala. Nah, mungkin seperti itu. Masih bersedia Mas Doni ya, walaupun nanti kontraknya sudah habis. Kalau dari kami sendiri itu sebenarnya kontrak ini hanya seperti apa ya, intinya kayak simbolis gitu kan. Nah, dan dari kami sendiri kan juga sudah menandatangani surat bahwa kami itu akan melakukan tugas hingga selesai. Nah, selesainya kan belum tentu hingga kontrak ini berakhir. Berarti ada kemungkinan ada perpanjangan lagi? Kalau untuk perpanjangan tanggal dari pusatnya sendiri, kalau dari PM semua itu masih belum tahu. Cuman kalau untuk dimintai tolong itu pasti kami insya Allah kalau tidak berhalangan dengan kegiatan yang lain itu insya Allah bisa dibantu. Bisa, ya. Terima kasih. Kemudian gini Mas Doni, jadi banyak di masyarakat ketika ada petugas datang, petugas datang itu pasti
dalam benak mereka itu selalu bertanya-tanya. Nah, Ya. ini karena apa? Karena ini kan saking seringnya adanya pendataan ke masyarakat. Ya. Nah, ini pasti yang ditanyakan satu. Nah, ini datanya untuk apa? Nah, itu pasti yang ditanyakan datanya untuk apa. Nah, ini mungkin hasil dari verval atau verifikasi dan validasi data ini seperti apa, Mas Deni? Untuk data hasil yang sudah kami verval itu dalam bentuk rekap kan. Jadi kami hanya merekap, kemudian untuk pengolahan datanya sendiri itu kan akan dilakukan oleh pusat. Nah, untuk dari kami sendiri kan hanya memverifikasi dan validasi. Nah, sedangkan untuk menentukan layak atau tidak layaknya kan itu langsung dari pusat seperti itu. Oh ya, jadi hampir sama ya. Berarti tetap kewenangan nanti berada di kementerian pusat. Ya, ini tetap. berdasarkan dari hasil survei. Ya, berdasarkan hasil survei. Oh ya, Mas Doni, ini ada beberapa atau ada pertanyaan-pertanyaan dari para netizen dan juga ada baik itu dari KPM maupun dari dari pendamping atau petugas sosial. Nah, ini yang ditanyakan seperti ini. Pak, ini saya sudah lama tidak cair. Nah, ini kok masih didatangi atau masih didata. Jadi sebenarnya lebih spesifik lagi yang didata itu data apa, Mas Doni? Nah, untuk datanya sendiri kan ini sudah dari Pusdatin ya. Pusat Data dan Informasi terkait dari Kesos atau Kementerian Sosial sendiri. Nah, untuk datanya itu kan yang kemungkinan menerima. Dan untuk datanya ini tahun berapa itu kan dari kami juga tidak tahu gitu. Jadi kami hanya melakukan apa yang ditugaskan dari pusat. Dan untuk datanya ini untuk apa, habis itu akan diolah seperti apa, itu dari kami juga tidak tahu gitu. Berarti kita atau Mas Doni bersama teman-teman hanya melaksanakan verval saja berarti ya? Iya, melaksanakan apa yang verbal. ditugaskan. Gitu. Ya, ini terus Mas Doni, jadi berkaitan dengan verval ini. Jadi verval kan bukan hal baru. Jadi di masyarakat verval itu bukan hal baru karena saking seringnya diadakan atau dilaksanakan verval. Ya, ini nanti kemudian dari aplikasi Sagis ini sendiri, apakah cukup hanya untuk verval ini saja ataukah nanti ada kelanjutan aplikasi ini digunakan untuk apa seperti? Mungkin ada gambaran ke situ apa belum? Kalau dari saya sendiri sih untuk aplikasi Sagis ini menurut saya, kalau menurut saya sendiri dan PM yang lain itu telah berdiskusi kalau bahwasanya Sagis ini memiliki ada kelebihannya sih. Kelebihannya itu kan terdapat titik koordinat itu. Jadi bisa memastikan oh ini KPM itu tempat tinggalnya benar-benar di sini. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Ya, manipulasi datanya itu cukup sulit. Kemudian kan juga ada NIK di situ kan, pasti. Nah, kan untuk datanya sendiri pasti valid gitu. Untuk validasi datanya itu lumayan konkret di sana. Tetapi aplikasi ini tuh memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya itu seperti pertanyaan yang ada di surveinya itu, kalau menurut saya itu membebankan terhadap KPM ini. Soalnya kan ada juga KPM itu yang bertempat tinggal itu menumpang di rumah tetangganya. Nah, kalau di Sagis ini tidak ditanyakan, hanya ditanyakan apakah orang ini atau KPM ini bertempat tinggal bersama keluarga. Nah, sedangkan kan ada juga yang menumpang di rumah tetangganya, dan rumah tetangganya ini alhamdulillah itu cukup besar gitu kan. Nah, jadi kan dikira ya kan, dikira itu oh ini rumahnya bagus dan sebagainya, kan ada ketimpangan sosial akhirnya di sana gitu. Padahal di situ hanya numpang saja. Iya, benar. Terus seperti ini Mas Doni, ketika nanti untuk mengantisipasi hal tersebut ataupun yang sudah terjadi, ketika nanti salah satu KPM ini sudah di verval, kemudian terjadi kesalahan, itu seperti apa? Apakah bisa nanti diulang atau seperti apa caranya? Kalau untuk itu kan dalam pengajuannya sendiri untuk KPM baru itu kan dari
kami PM dan juga pendamping PKH sendiri kan nggak bisa melakukan itu kan, pastinya. Nah, untuk itu koordinasi lagi ke masing-masing desa. Nah, Pak, ini untuk kuotanya masih ada atau enggak? Semua masih dimungkinkan, kita mungkin dari desa itu akan melakukan pengumuman untuk didata lagi. Seperti itu, sekiranya yang mungkin berhak itu yang mana. Kemudian untuk kelanjutan dari verbalnya sendiri kan, untuk salah data ini kan juga kan dari kami kan tidak mengolah datanya. Jadi untuk kemungkinan kesalahan apa yang bakal terjadi itu kan dari kami juga tidak tahu untuk itu. Gitu. Oh ya, jadi seperti itu ya? Iya. Oh ya, ini mungkin untuk mengakhiri jadi perbincangan kita kali ini, mungkin ada kata-kata penutup yang akan disampaikan oleh Mas Doni kepada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, dan lebih khusus lagi adalah kepada KPM. Nah, ya untuk pesan saya untuk verifikasi dan validasi data ini ditujukan itu memang bertujuan untuk mendata memang benar atau tidak, seperti itu. Untuk apapun yang terjadi sekiranya KPM ini ada yang layak atau tidak layak, itu bukan dari kami yang menentukan. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk closing statement. Terima kasih Mas Doni telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di channel Sosial Mojo. Ini Sobat Sosial Kecamatan Mojo dan juga para KPM dimanapun Anda berada, jadi sedikit menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Mas Doni tadi. Jadi tugas dari pejuang muda dan juga yang nantinya akan bekerja sama dengan pendamping sosial, di sini kami hanya melaksanakan verifikasi dan validasi data. Jadi cukup di situ, dan kami tidak berhak dan juga tidak bisa untuk menentukan kelayaan, layak, dan tidak. Nah, jadi perlu dipahami oleh panjenengan, tugas kita hanyalah melaksanakan verifikasi dan validasi data. Dan nantinya data ini yang akan mengolah dan yang akan memproses, memutuskan ini adalah berada di Kementerian Sosial. Nah, ya mungkin cukup demikian Mas Doni yang bisa kita perbincangkan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, sudah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.